Kembali lagi di channel HL21 Film. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul The Villagers, bercerita tentang seorang guru olahraga SMA yang menghadapi sebuah insiden misterius. Suatu hari seorang siswi mencari keberadaan temannya yang satu persatu menghilang. Apakah misteri ini sanggup dipecahkan? Nah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang gadis, sebut saja namanya Yati, sedang berjalan kaki. Tampak penampilan yang sangat berantakan kala itu, namun tak lama kemudian sebuah mobil membawanya pergi. Lalu Shin berpindah pada seorang pria bernama Yang Kei-seol. Biar lebih mudah mengingatnya, kita panggil saja namanya Bondan. Dia mendatangi ketua asosiasi tinju karena tak terima muridnya mendapat peringkat kedua akibat dicurangi. Namun sebagai pelatih tinju, Bondan dengan mudah menghajarnya. Akibat perbuatannya itu, dia tidak diperbolehkan lagi untuk melatih tinju. Dia lalu pindah ke sebuah desa yang agak terpencil, mendaftar lowongan sebagai guru BK di sebuah SMA khusus wanita. Suatu hari dia melihat aktivitas kuli pada seorang anak perempuan yang sambil membawa poster orang hilang. Dan perempuan itu bernama Kang Yozin. Agar mudah mengingatnya, sebut saja namanya Laras. Tak lama setelah itu, dia bertemu dengan mantan muridnya bernama Agus ketika masih aktif sebagai pelatih tinju, yang kini menjadi seorang polisi di daerah itu. 동네 무섭냐 동네가 아유 Seperti biasa, Laras kerap menemui si nenek yang kini hidup sendiri semenjak ditinggal cucunya Yati. Kala itu, selain sebagai pekerja paruh waktu, Yati sangat gemar menggambar kupu-kupu. Namun kini, Laras hanya bisa mengenang sahabatnya itu. Saat malam, Laras berjalan kaki menuju pulang. Namun di luar dugaannya, dia sedang diikuti oleh seseorang yang tak dikenal. Akan tetapi untungnya sebuah bus tiba sehingga dia pun bergegas menuju bus tersebut tanpa menyadari ada yang sedang mengintainya. Keesok paginya, Bondan mulai aktif bekerja sebagai guru olahraga dan juga guru BK di sebuah sekolah, sekaligus orang yang bertugas menagih uang SPP siswa yang telat maupun yang belum bayar. Atasannya itu mengharapkan agar uang sekolah yang sudah terbayar setidaknya 80% sebelum ujian akhir semester tiba. Saat jam istirahat, dia mulai mengerjakan tugasnya untuk mengingatkan uang SPP kepada siswa sesuai dengan nama-nama yang ada di daftar. Lantas dia pun menanyakan tentang keberadaan seorang siswa bernama Yati kepada setiap siswi yang ditemuinya. Saat itu, dia juga bertemu dengan Laras, wanita yang ditemuinya tempo hari. Dan ternyata Laras juga masih menunggak uang SPP. Lalu dia pun mengingatkan Laras untuk segera melunasinya. Dan saat bersamaan dia juga menanyakan tentang keberadaan Yati kepada Laras. Yang mana Yati belum juga melunasi SPP sejak tahun lalu. Di waktu yang sama, Bondan pertama kali bertemu dengan sang ketua yayasan bernama Sartono. Yang mana Sartono sedang melakukan kunjungan ke sekolah tersebut. 뭐야, 생긴 것도 깡패같이 생겨가지고. 새로 학주인데 돈 안 낸 애들 돈 갖고 다. Laras pantang menyerah untuk terus mencari kemana sahabatnya itu pergi, yang mana dia menempelkan poster Yati di mana-mana, termasuk di mading sekolah, sampai-sampai dia pun mendapat teguran dari gurunya. Semua orang termasuk guru-gurunya beranggapan bahwa Yati merupakan anak yang nakal, yang telah kabur dari rumah dan tak pernah kembali. 네 블로그야? 허락 없이 누가 이런 거 붙이래? 출안에 신경 쓰지 말고 너나 잘해. Saat di toilet, Bondan melihat Laras sedang bolos ketika jam pelajaran masih berlangsung. Di saat bersamaan, dia disarankan oleh koleganya agar mendatangi rumah siswa yang belum bayar uang SPP satu persatu. Saat itu juga, dia pun bergegas pergi melakukan patroli mencari muridnya. Pada sebuah kesempatan, dia bermain ambil boneka dan betapa senangnya dia ketika mendapatkan sebuah boneka kecil. Yang mana hal itu tanpa sengaja dilihat oleh Laras yang sedang melakukan pencarian terhadap sahabatnya. Di tempat yang sama, sang ketua yayasan sedang melakukan kampanye dalam pemilihan calon legislatif di daerah itu. Dan ketika itu, Bondan melihat Laras dari kejauhan, kemudian mengikutinya. Laras sendiri terus melakukan pencarian, memiliki petunjuk pertama yang merupakan sebuah logo di kemasan korek api, yang setelah ditelusuri adalah sebuah klub malam, yang mana klub tersebut dikelola oleh para gangster. 얘는 출입이 아니야. Dia pun nekat masuk, dan untungnya dia diikuti oleh sang guru hingga ke dalam. 네가 Saat Laras sedang dihadang oleh beberapa anggota gangster itu,
Namun sang guru tiba dan melindunginya dari para gangster tersebut. 너 내가 데려갈 거니까 놔줘. 조용히 나갈 거니까 서로 피곤한 일 만들지 맙시다. Di luar, mereka bertanya kepada salah satu pekerja di situ tentang keberadaan Yati. Namun wanita itu mengakui tak mengenal Yati sama sekali. Lantas dia pun menyarankan agar mereka menanyakan langsung kepada atasannya bernama I Seul. Sementara itu di dalam, tampak Dani bersama dengan para petinggi kepolisian sedang menikmati minuman ditemani oleh beberapa wanita. Dani sendiri tengah menjalin hubungan yang baik dengan para petinggi kepolisian di daerah itu agar bisnis ilegal yang dilakukannya aman. 감사하다고 전해드려라. Di sisi lain, Lars memiliki insting yang kuat bahwa wanita yang barusan mereka temui sepertinya menyembunyikan sesuatu dari mereka. Namun Bondan lebih menyarankan Lars sebaiknya pulang saja sebelum dia diomelin ibunya di rumah. Mendengar hal itu, Lars pun kesal kepada Bondan sebab sepertinya tak seorang pun yang mempercayainya, bahkan polisi sekalipun. Bondan pun mencoba menenangkannya dan berjanji akan menghubungi polisi kenalannya agar segera memproses kasus ini secepatnya. 너는 학교나 잘 나와. 이런 거 신경 쓰지 말고. 어? 내 후배놈이 경찰이니까 내가 걔한테 얘기할게. Saat hendak sampai, Lars menolak untuk diantar hingga ke rumah dan memilih berjalan kaki. Tak lama kemudian, mobil yang barusan dilewatinya bergerak ke arahnya dan tiba-tiba seseorang keluar lalu menangkapnya. Karena memiliki firasat yang kurang baik, Bondan pun kembali melihat muridnya itu yang ternyata sudah pingsan, sementara si pria misterius itu pun kabur. Ditemani oleh dua orang detektif, ketika sudah sadarkan diri, Lars meminta agar pihak kepolisian menuntaskan kasus ini dengan segera. Sang polisi mengatakan akan menyelidikinya. Namun Lars tak percaya begitu saja, sebab dia sudah lama membuat pengaduan, akan tetapi tidak ada tindakan dari kepolisian. Lantas Bondan pun mencoba menanyakan tentang kasus penculikan ini kepada Agus, yang menurutnya kasus ini bukanlah kasus biasa. Lantas Agus pun hanya bisa beralasan bahwa kasus ini akan diselidiki jika ada persetujuan dari pihak keluarga yang bersangkutan. 그 친족이 아니면 친족 동의서를 받아야지. 저희들이 알아서 할 테니까요. 신경 쓰지 마시고. Keesok paginya, Bondan mendatangi kediaman nenek Yati untuk membuat surat persetujuan. Tak butuh waktu lama, dia langsung memberikan surat itu kepada Agus. Akan tetapi Agus tetap saja ingin mengelak dan beralasan tak perlu membuat surat pernyataan. Tak percaya begitu saja, Bondan pun kesal atas kinerja polisi setempat yang menganggap sepele atas kasus ini. 아니 여기 경찰 이런 식으로 일하냐? 그러니까 거기도 좀 가보고. Saat di dalam toilet, Bondan mendapati beberapa siswa sedang merokok dan mencoba memergokinya. Namun para siswi ini masih saja mengelak. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan pengharum ruangan dan kemudian mengembalikannya pada tempatnya. Akan tetapi, saat itu juga, dia mendapati sebuah kamera tersembunyi yang terletak pada penyangga pengharum ruangan tersebut. Kemudian dia memeriksa isi kamera itu, dan ternyata seorang pria dengan sengaja meletakkan kamera tersebut, akan tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Namun pakaian yang sedang dikenakan saat itu masih bisa dikenali. Pagi itu, tampak seorang guru seni bernama Jono yang merupakan guru idola para siswi. Saat Jono beranjak pergi, Bondan tiba dan melihat pakaian milik Jono persis seperti pakaian yang dikenakan oleh si pria yang ada di kamera tersebut. Lantas dia pun memeriksa laptop milik Jono dan melihat obrolan antara Laras dan Jono, yang mana Jono dan Laras akan pulang bersama. Mengetahui hal ini, Bondan pun langsung menghubungi Laras untuk memberitahunya bahwa Jono adalah guru yang tidak baik dan melarangnya untuk pergi bersama Jono. Lantas Bondan pun menyusul mereka demi keselamatan Laras, yang mana Laras mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Jono. Sehingga Laras pun mulai berontak dan Jono langsung memukulnya sehingga dia pun pingsan. Tak lama kemudian Bondan pun tiba di rumah itu dan langsung meninju pintu rumah tersebut hingga jebol. Bondan yang mendapati Jono sedang berada di dalam bersama Laras pun langsung meninju Jono. Selain itu, Bondan juga mendapati ponsel milik Yati ada bersama Jono, sehingga dia curiga bahwa Jono terlibat atas kasus hilangnya Yati. Lantas Jono pun menjelaskan saat itu Yati menelpon Jono agar menjemputnya. Yati yang kelihatan sangat berantakan kala itu meminta Jono untuk menurunkannya di pom bensin.
Oleh karena cemas, dia pun kembali lagi ke tempat itu dan ternyata Yati tidak ada lagi di situ. Ia pun memeriksanya di toilet dan hanya menemukan ponsel milik Yati. 저도 그날 이후로 수연이 본 적 없다고요. 정말입니다. Tak lama kemudian, Jono pun akhirnya ditahan. Di situ Bondan kembali memohon kepada sang detektif agar segera memproses kasus ini. Bondan mulai menyadari bahwa kasus penculikan yang menimpa murid-muridnya sengaja ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian. Sang detektif menelepon Dani untuk memberitahukan bahwa ada seseorang bernama Bondan yang ngotot agar kepolisian mengungkap kasus penculikan yang terjadi. Informasi itu pun diketahui oleh Sartono dan langsung marah kepada anak buahnya itu sebab ini merupakan masa-masa penting baginya sebagai calon legislatif. Jika bisnis gelap mereka terungkap, itu akan membuat reputasi yang dibangunnya selama ini akan hancur. 골치 아픈 일이 생겼다. Setelah mengetahui bahwa Bondan merupakan seseorang yang ingin mengungkap kasus penculikan di desa itu, Sartono pun memecat Bondan dari pekerjaannya. Hal ini pun dilakukan oleh Sartono agar tidak ada lagi pengganggu selama masa kampanye yang sedang dijalaninya. 서로 역 선생님도 원치 않으시잖아요. Keesok harinya, Bondan mendapati informasi bahwa ada sebuah mayat yang terdapat di bawah kolong jembatan. Dan ternyata itu adalah Yati. Saat itu juga, Lars pun tiba di tempat kejadian dan sangat terpukul menyaksikan bahwa sahabatnya itu telah tewas. Ia merasa usaha yang dilakukannya untuk menemukan sahabatnya itu terasa sia-sia. Dari kejadian ini, Agus pun bertekad akan mengungkap kasus ini. Lantas dia pun mengambil barang bukti berupa ponsel milik Yati. Namun tindakannya itu diketahui oleh sang detektif melalui rekaman CCTV. Lantas Agus pun menemui reparator untuk memperbaiki ponsel tersebut. Dia pun melihat daftar panggilan yang tertera di situ, kemudian menyampaikan informasi yang didapatkannya kepada Bondan. 카톡을 뒤져보니까요. 그 이슬이란 여자하고 톡을 주고. 하여튼 코치님, 제가 더 알아보고 연락을 드릴게요. Bondan pun langsung menemui wanita yang dimaksud Agus di klub malam. Wanita itu pun menceritakan kala itu seperti biasa Yati sedang melayani para tamunya, yaitu Sartono dan beberapa temannya. Lantas Yati permisi ke toilet untuk melakukan panggilan ke neneknya yang sedang sakit. Tak lama kemudian, Sartono ingin ke toilet dan melihat Yati. Dan ternyata Yati mengenal Sartono yang merupakan kepala sekolahnya. Sementara Sartono sendiri sama sekali tidak mengenali Yati. Mengetahui hal itu, Sartono pun sangat terkejut. Ia tak menyangka bahwa wanita yang melayaninya adalah siswi dari sekolah miliknya. Meskipun demikian, Yati berjanji tidak akan memberitahukan ke siapapun tentang hal ini. Namun bagi Sartono, tentu saja hal ini sangat memalukan. 서울외고 학생인데 나 알아? Saat pembicaraan itu, si wanita menyadari kehadiran Dani dan anak buahnya. Sehingga dia memilih untuk pergi, sementara Bondan tinggal sendirian. Lantas Bondan seorang diri pun meminta Dani untuk berbicara empat mata, namun ia mendapat perlawanan dari anak buahnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Dengan kemampuan tinju yang dimilikinya, Bondan memberikan perlawanan yang sepadan. Meskipun ia terkena beberapa pukulan, ia masih mampu menahannya dan memasukkan pukulan tinjunya. Demikian juga dengan Dani yang menggunakan sebuah pisau untuk menyerang. Namun hal itu bukanlah apa-apa bagi Bondan. Pukulan tinjunya mendarat beberapa kali kepada Dani dengan hanya satu pukulan, sehingga Dani pun tumbang. Dari pengakuannya, Dani mengatakan bahwa saat itu dia pergi ke pom bensin untuk mencari Yati. Lalu dia menuju toilet setelah Yati tak mengangkat panggilannya. Di dalam toilet, ternyata Yati sedang dibekap oleh seseorang yang tak dikenal. Dan ternyata pria tersebut adalah Jono, anak bosnya sendiri. Saat itu juga, Sartono tiba di lokasi kejadian, yang mana dia langsung menghajar anaknya tersebut. Kemudian dia melihat Yati yang tengah sedikit sadar, dan saat itu juga Yati harus menyaksikan bahwa ternyata orang yang membekapnya adalah orang yang sangat dikenalnya. Karena khawatir masalah ini akan menyebar kemana-mana, lantas Sartono pun membekap Yati dengan sebuah kantong plastik hingga tewas.
Saat ini, Jono kembali melakukan aksinya dengan menculik Laras setelah kepolisian membebaskannya. Ia pun mengurung Laras di sebuah gudang, sementara Bondan mencari keberadaan Laras setelah ia mendapat informasi bahwa Laras tidak sedang berada di rumah sakit, menjaga si nenek seperti biasanya. Lantas dia pun pergi ke rumah Jono, siapa tahu Laras dibekap di sana. Namun ternyata dia tidak menemukan siapa-siapa. 좀 전에 병원에 왔는데 유진이가 안 보여서요. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu yang mana hal itu sontak membuat Jono sedikit panik. Lantas dimasukkanlah Laras ke dalam sebuah lemari. Dan ternyata pria yang mengetuk pintu itu adalah Sartono. Saat itu si ayah yang mulai khawatir atas kasus yang sedang terjadi menyarankan anaknya itu agar segera berangkat ke Amerika hingga kasus ini benar-benar bersih. Saat itu juga Lars mendengar semua pembicaraan mereka yang mana Sartono telah melakukan pembunuhan terhadap Yati demi menyelamatkan sang anak si Jono. Di dalam hatinya, mungkin Jono sangat menyayangkan perkataan si ayah tersebut. Sang ayah tak seharusnya berkata demikian, sebab Laras otomatis sudah mendengar semua pengakuan si ayah. Lantas Jono pun kembali bertanya, mengapa sang ayah tega membunuh Yati. Mendengar hal itu, Sartono langsung terpancing emosi, sehingga dia pun menghajar Jono. 예, 위원장님. Kini tinggal mereka berdua, Lars mencoba melarikan diri dengan menyemprotkan kilos ke wajah Jono. Lalu ia pun menuju ke sebuah pintu yang ternyata pintu itu sedang terkunci. Lalu ia pun bersembunyi di bawah kolong meja dan hal itu langsung disadari oleh Jono. Yang mana dia semakin emosi dengan Laras yang mencoba melawannya. Saat itu juga, Bondan tiba di rumah itu dan langsung memeriksa setiap sisi rumah. Sementara Jono menjatuhkan gelas kaca sehingga lantai tersebut penuh dengan pecahan kaca. Namun sayangnya, Laras keluar dari persembunyiannya melewati pecahan kaca tersebut hingga terjatuh. Sehingga kaki dan lehernya tertusuk oleh pecahan-pecahan kaca tersebut. Mendengar teriakan yang berasal dari satu ruangan, Bondan langsung menuju pintu lalu mendobraknya. Di situ, Bondan mendapati Laras sedang pingsan dan bersimbah darah. Dia berupaya menutupi aliran darah yang keluar dari leher Laras, namun tiba-tiba Jono menyerangnya dengan menusukkan sebuah pisau ke arah Bondan. Sambil menahan rasa sakit, Bondan membalas dengan melayangkan beberapa pukulan ke arah Jono. Jono yang tak sanggup melawan tampaknya hanya pasrah saja dan memohon agar Bondan tidak membunuhnya. Lantas dia pun membiarkannya dan berusaha menyadarkan Laras. Namun lagi-lagi Jono memukul kepala Bondan, sehingga hal ini tak bisa lagi dimaafkan oleh Bondan. Yang mana dia langsung meninju Jono secara bertubi-tubi. Di tempat yang berbeda, Sartono sedang menunggu hasil pemilihan yang sedang berlangsung, sementara Bondan berusaha membawa Laras ke rumah sakit. Sementara hasil pemilihan telah keluar, di mana Sartono keluar sebagai calon terpilih, dan hal itu sangat membuatnya bahagia. Sementara Laras harus mendapatkan perawatan intensif, lantas Bondan pun beranjak dari situ untuk menemui Sartono. Di tengah perjalanan, Bondan langsung menghentikan laju mobil yang sedang dikendarai Sartono, sehingga mobil tersebut menabrak sebuah tiang. Tanpa basa-basi, Bondan langsung menghajar anak buah Sartono. Niatnya hendak meninju Sartono, akan tetapi hal itu harus diurungkannya. Karena tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi kejadian atas laporan yang dibuat oleh Agus untuk menangkap Sartono. Keesok paginya, Bondan pun harus meninggalkan desa itu. Selain telah menggemparkan desa itu, ia juga tak lagi memiliki pekerjaan di situ. Sang mantan muridnya itu pun turut mengantarkan keberangkatannya. Sementara Lars sendiri, setelah mulai sembuh ia menemukan sebuah boneka yang merupakan kenang-kenangan dari Bondan. Tamat. Dan berakhirlah alur cerita The Villagers ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye.